Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat malam semuanya. Langsung saja perkenalkan, saya Widaningsi, tim dari HG Podcast. Tentunya di sini tidak sendiri, bersama dengan teman-teman yang lain yang ada berdiri di saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan pada malam hari yang dingin, tapi dengan kesemangatan kita yang begitu hangat, menjadi dingin itu sebagai selimut untuk penghangat bagi kita semua. Asik. Oke. Tanpa basa-basi gitu, kita untuk lebih akrab lagi, boleh dong kenalan? Boleh. Oke, boleh Bang, dari Boleh. siapa? Saya Adoy. Sebagai apa? Saya pemain gitar dari kelompok musik Sanggita. Oke, lanjut. Saya Bonita, istrinya Adoy. Oh. Saya sebagai penyanyi Ya. dan pemain shaker juga tamborin di Sanggita. Saya Sunu, pemain gitar bass. Halo, saya Ica, saya main drum. Jelas saja udah. Oke, masih di sini ada beberapa personil, yaitu ada berbagai memainkan alat musik, ada drum, ada gitar dan vokalis. Tentunya di sini kalian beliau ini dari jauh ya Mbak. Dari mana nih kira-kira? Kami dari Salatiga. Oh, Salatiga. Jawa Tengah ya? Jawa Oke, Tengah. Jawa Tengah. Nah, bisa dari Salatiga nih ke Cirebon. Ini merupakan kota pertama kali atau kota yang keberapa nih ke Cirebon? Oke. Boleh dong. Ya, Gimana? Sanggita sedang menjalani tur lelaku. Tur lelaku tuh dalam rangka kami pengen singgah tampil di beberapa tempat. Kami udah menjalani sebanyak 2 babak. Babak pertama tuh di Jawa Tengah waktu itu bulan Maret sampai bulan Mei di 10 kota, kabupaten, kecamatan. Terus bulan Juninya kami break sebentar untuk menyiapkan babak kedua. Babak kedua kami tampil di 6 kota dan kabupaten. Di Jakarta 2 tempat, terus ada di Bogor, terus di Bandung, terus di Jatiwangi, terus baru aja selesai kami menyelesaikan di titik ke-6 di kota Cirebon. Oke, iya. Banyak sekali, ada beberapa kota-kota besar, di antara itu Bandung, Cirebon, dan sebagainya. Tapi tidak hanya itu, apa sih kok bisa sampai adanya tur seperti ini tuh? Apa tujuan dari tur lagu ini? Apa nih Mbak? Tujuan tur ini, jadi kami si Sanggita ini terbentuk tahun 2022 di bulan Oktober. Terus kami singkat cerita kami latihan, bikin karya, terus kami kalau latihan bikin karya, terus hasil latihan dan karyanya kami apain ya? Kami waktu itu bikin program namanya Lelaku. Lelaku itu program di mana kami mempresentasikan hasil latihan, hasil karya kami kepada publik. Waktu itu di dalam kota Salatiga. Kami jalanin ya dalam kota Salatiga. Terus dengan nambah karya segala macam kami mendokumentasikannya dan kami jadinya bikin album. Isinya 8 lagu, albumnya judulnya Martia Pada. Teman-teman bisa dengerin di berbagai macam kanal daring, gitu. Rilisan fisiknya juga ada. Nah, terus supaya teman-teman di tempat-tempat yang lain bisa tahu gimana ya, kami mikir paling masuk akal dilakukan adalah kami mendatangi teman-teman yang ada di luar Salatiga. Kami memainkan musik kami secara live. Kan soalnya kenapa kami milih itu? Soalnya beberapa kali komentar teman-teman tuh gitu, kalian mesti lihat live-nya Sanggita deh. Jadi kami merasa memperkenalkan musik kami lewat penampilan live adalah cara yang paling tepat sampai saat ini ya, paling tepat dan efisien buat kami lakukan. Makanya kami bikin turnya kami pakai nama itu seperti program kami yang kami buat itu, Tur Lelaku.
Oke, jadi Terlelaku ini untuk kalangan kita semua untuk membrand atau banyaknya memerankan album gitu, memperkenalkan ke halayak seperti itu Betul, ya. betul, betul. Oke nih kira-kira dari Bang Ica nih Bang, boleh dong sedikit pengalaman nih. Ini masuk ke sini gitu ke apa namanya ke grup ini dari kapan nih? Dari pertama kali dibentuk ya, jadi pada berapa pada saat itu? Oh, 2002. 2022 maksudnya. 2022 jadi ya cerita dikit. Jadi dulu itu ceritanya si Boni sama Ado ini dapat kerjaan cuman kan mereka seringnya duet kan. Terus mereka mereka bosan mungkin duet, pengennya ngeband yuk, ajak ajak aku sama Sunu gitu. Singkat cerita kita latihan-latihan untuk materi kerjaan itu, oh kerjaannya nggak jadi. Nah tapi Oh, batal. dengan semangat kemerdekaan akhirnya kami memutuskan yaudah kita bikin grup lawak. Grup Wah, band. seru juga ya. Iya. Banyak banget perjalanannya Iya ini banyak sampai banget Mbak terbentuk. gitu. Jadi ya udah akhirnya kita memutuskan bikin band. Ya oke kita bikin band, kita harus berkarya. Ya udah kita bikin karya gitu. Kita eh, disiplin kreatif, ya workshop dan lain-lain. Terus kita rekam, terus kita publikasi. Dan sekarang tour gitu. Iya. Banyak banget ya dari berbagai perjalanan setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda termasuk memasuki di grup band ini. Dan untuk itu banyak sekali apa namanya dan lagu-lagu rilis album gitu ada 8 yang yang dinyanyikan tadi. Tapi dari yang terakhir paling aku ini banget ya senang banget gitu terus agak kaget gitu. Ini apa sih Bang yang menjadi filosofinya dari lagu terakhir gitu, yang tadi disampaikan? Boleh dong Bang. Tanda seru. Nah, gimana? Kamu nih, Boni. Oh, Oh nih, boleh nih, Bang boleh boleh. Gimana nih? tanda seru itu waktu itu yang tadi udah diceritakan beberapa kali waktu di atas waktu kami main ya bahwa band ini eh, apa drive utamanya, Iya. penyetir utama itu musik. Oh. Jadi musik duluan yang yang dikomposisikan gitu. Nah, terus biasanya tuh mereka bertiga tuh yang sibuk asik tak tiktok gitu ya. Eh, aku biasanya mendengarkan dan sambil mikir-mikir ini bunyi apa ya gitu. Terus terjadilah sebuah komposisi. Aku waktu itu mereka bikin itu tuh aku sudah punya jurnal tulisan gitu. Terus aduh ini ada tulisan ngomel-ngomel gue pengen bisa bawain ke grup ini gitu. Tapi nggak berani menyampaikan karena itu isinya marah-marah dan aku belum pernah dapat kesempatan mengkaryakan marah-marahku gitu. Iya, iya. Nah terus dan marah-marahnya tuh marah-marah pribadi bukan karena patah cinta atau apa gitu tapi gue sebel gitu. Nah terus tiba-tiba Ica ngomong pas lagi mereka bersama-sama gitu aku ikutan, Bon di bagian sini lu marah-marah aja. Oh ya, oh boleh. Gue ada tulisan, aku bilang gitu. Nih tulisannya gitu. Tapi kasih tahu ya apakah ini terlalu kasar atau gimana gitu. Sambil deg-degan kayak, aduh di ACC nggak ya sama mereka bertiga gitu. Ternyata di ACC. Ternyata di ACC dan oke dicoba aja gitu. Wah. Part itu yang di awalnya itu tuh bunyinya gimana ya ini? Ini nyanyi atau baca atau apa gitu. Iya. Tapi karena udah dengerin mereka bolak-balik di situ aja bunyi-bunyian itu terbawalah cara menyanyikannya. Jadi kayak membacakan sebuah itu bukan puisi sih, tapi ya sebuah jurnal dibacakan aja. Dan kebetulan aku yang bikin jadi disampaikan aja. Sampai akhirnya
di part tertentu boleh meluap lah itu yang kata-kata gitu. Nah, itu. Nah, komposisi yang kayak tadi tuh dari yang sepi terus duar gitu, itu terjadi di atas panggung. Waktu rekaman nggak sesepi itu dan nggak semeledak itu gitu. Jadi yang menyenangkan adalah bunyi-bunyian kami terus berkembang. Tidak melulu harus sama kayak di rekaman gitu. Tapi prosesnya kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak gitu. Dari sebelum ini cukup aneh banget gitu ya. Kan kalau yang lain gitu bikin musik harus ada liriknya dulu gitu teh, biar apa namanya, biar nanti biar musik yang ngiringin. Tapi ini lebih ke udah musiknya dulu, nanti liriknya juga ngikutin gitu kan. Tapi memang kalau menurut aku sih itu masalah kebutuhan, Iya. masalah kebutuhan dan kebutuhan dari kelompoknya ya. Kalau banyak musisi-musisi apa sih folk gitu ya, itu biasanya mereka berangkatnya dari lirik gitu karena suka puisi, suka ina-ino. Kalau aku, mereka emang musisi yang berkarya lewat bunyi-bunyian gitu. Nah, jadi ya menurut aku puisinya mereka adalah di komposisi musiknya gitu. Jadi sebenarnya soalnya banyak pertanyaan kayak kalau nulis lagu tuh baiknya dari lirik atau dari musik sih? Nah, itu. Nah, aku rasa itu tergantung kebutuhan dari masing-masing personel atau kelompok sih gitu. Nah, banyak banget nih yang tergantung gitu kan personilnya mau musik dulu atau lirik dulu gitu. Tapi nih Bang, kita geser. Nah, Bang Suno. Bang Suno nih. Gimana kalau misalnya udah mentok banget gak ada ide buat bikin apa musik gitu. Nah, itu apa sih hal-hal yang membuat terinspirasi kembali lagi untuk mengulik lagi itu adanya musik gitu. Kita mainin apa gitu biar ada inspirasi seperti itu. Iya. Dari mana? Kelihatannya nggak ada. Balik gini. Gini ya? Bukan. Gini ya? Ini yang gini. Nah, Gini ya? iya. Apa ya? Aku mempercayai nggak ada pentokan apapun di musik mungkin dari perjalanan kami masing-masing. Banyak yang kita bicarakan bukan kalau kata Mas Adit nggak hanya musikal, tapi yang di musik itu malah apa yang keseharian kita ya itu adalah yang bisa mereferensi atau menambah gairah untuk bermusik. Jadi pentokan apa ya? Kami percaya nggak mungkin ada pentokan, malah lebih berkembang, lebih ngeksplor lebih dalam lagi. Tiap 0 sekian detik mungkin itu mesti selalu ada apa nih? Misal angin nih, dingin gitu. Waduh, apa ya yang bisa membicarakan dari musik mengaudiokan ini perasaan kedinginan gimana ya cara membayangkan rasa dingin gitu. Jadi mungkin kalau aku pribadi pentokan di mentok di apa bermusik tuh nggak ada dan percaya banget itu nggak ada gitu. Aku mau nambahin. Boleh. Kepercayaan. Aduh, apa nih, Mbak? Aku mau nambahin karena aku melihat mereka dari luar. Oke, Itu gimana? yang seru banget. Iya. Bahwa pertemuan kami setiap minggu, seminggu sekali dalam 1 tahun itu ya harus ketemu tuh tiap hari Rabu. Apapun yang terjadilah gitu. Bahwa kadang kami nggak latihan ya, ngobrol. Ada yang kadang ngambek atau kadang sebel dan ya ketemu. Mau ngambek, mau sebel, mau senang, mau apa, ketemu aja udah ketemu. Jadi jangan dikasih, aku yang kenapa Sunu bilang tadi nggak ada itu pentok-pentok itu, karena kami nggak kasih ruang itu, bahwa ruang untuk berkreasi itu bisa terjadi di saat kita sebel satu sama lain atau begitu guyup satu sama lain. Ya pokoknya kalau emang waktunya kita di sekarang bertemu dan bersinergi, lakukan sinerginya dalam bentuk apapun, mangga gitu. Lagi kesel yang ngomong, lo kesel, gue kesel sama lu gitu. Ya disampaikan aja. Jadi nggak ada, jangan sampai kita terblok
gitu. Karena ketika itu mulai ada, aku curiganya akan ada terus gitu. Nah, kita menolak untuk itu ada. Berarti mengekspresikan saja ya Mbak. Harus Mengekspresikan. harus bisa. Oke, seru banget ya pada malam hari ini. Oke. Jangan lupa ini ya dipegang, Mbak. Oke, mohon maaf ya. Oke. Untuk itu kita tutup saja pada malam hari ini. Sebelum itu ada slogan nih. Oh ya, Oke, asik. boleh dong. Boleh, boleh, Ada. boleh. Oke. Kalau dia bilang HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes, banget. Lalu Perjalanan hidup. Yes. 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 Oh, iya. Iya. Boleh. Relungnya gini ya? Iya. Relung. Harus tangan kanan atau tangan kiri? Bu? Tangan. Tangan kanan. Iya, boleh. Perjalanan hidup. Yes. Oke. Oke. HG Podcast. Taruh. Oke. HG Podcast. Relung perjalanan hidup. Yes. HG Podcast.